Dipersembahkan oleh biasa ya. Harusnya capresnya jangan kalah semangat sama pendukungnya ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, ya, baik. Oke. Iya, baik. Harap tenang para pendukung. Saya langsung ke Mas Rizky dulu. Mas Rizky tadi ada tanggapan? Soal buku putih, kalau Prof Ikrar mengatakan saya yakin nggak punya. Seberapa penting dan apa iya nggak punya kita buku putih pertahanan? Ya, ini yang menjadi pembahasan di akhir-akhir ini. Tentu buku putih yang dimaksud adalah pemetaan secara umum terkait dengan lingkungan strategis kita, resiko geopolitik kita, dan lain sebagainya. Tapi terkait dengan kebijakan untuk pembelian alutsista itu sendiri. Pertama kita punya kebijakan umum pertahanan negara, Jakumhanak. Itu dalam bentuk perpres yang ditandatangani oleh Pak Jokowi dari tahun 2020 sampai 2024. Lebih detail bisa dibaca di situ, semuanya bisa lihat terkait dengan kebijakan atau arah kebijakan pertahanan kita. Untuk pembelian alutsista kita ada minimum essential force yang dibuat, dicanangkan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden SBY. Waktu itu kita harus ingat dari 98 ke 2008 kita ada vakum modernisasi alutsista di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Karena COVID kemarin sempat terhambat, tapi kita harus bisa tingkatkan di situ. Tapi untuk yang kita nggak bisa lakukan adalah membeberkan segala kebutuhan postur pertahanan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara ke lawan dan kawan kita. Baik di kawasan regional ataupun di internasional. Itu rahasia ya? Confidential? Kita all for transparency, kita pengen buat semuanya transparan, tapi kita nggak mungkin mau membeberkan apa yang kita mau beli dari tahun sekarang sampai tahun 2029. Itu bisa memicu ketegangan di kawasan, itu bisa memicu hal-hal yang kita tidak inginkan dari kaum-kaum atau dari pihak-pihak tertentu. Kita tidak akan menggunakan kedaulatan negara dan juga potensi kita untuk bisa melaksanakan hal tersebut sebagai permainan politik yang kita observe atau kita amati sejauh ini. Oke, itu saja. Oke, baik. Kalau gitu saya langsung ke Mas Ciko terlebih dahulu ya sebelum saya ke Mas Farhan. Mas Ciko, kalau kita bicara spesifik soal alutsista, artinya dengan alasan long investment, apakah memang pembelian alutsista dengan utang itu sebuah hal yang lumrah? Mungkin iya, mungkin juga bisa dilakukan, tidak juga. Karena intinya kan kita juga bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan kita sekarang. Tapi saya ingin kembali mengkritisi soal pembelian Mirage 2000-5 ini yang ditunda katanya. Tapi sebelum ditunda pun, delivery-nya juga nggak langsung. Itu harus diketahui oleh publik. Delivery-nya adalah 2 tahun. Nah, dia belinya melalui agen, melalui broker yang namanya Excalibur dari Cekoslovakia. Nah, dan harga yang tadi dipertanyakan oleh Prof Hamid itu sebenarnya kan belum dijawab juga. Dia harganya begitu fantastis, hampir 70 juta dolar per unitnya, dari dikalikan 12, ya kan? Nah, ini juga sebenarnya di situs-situs defense yang ada di dunia, saya tidak pernah menemukan angka di atas 54 juta dolar untuk 2000-5 versi baru, produksi baru. Nah, ini juga lagi ada tawar-menawar antara China dengan Prancis. Prancis bahkan ingin menurunkan harga 20% dari 54 juta dolar itu dengan kelengkapan misil dan lain-lain. Jadi sebenarnya pertanyaan kita adalah bukan masalah hanya hutangnya aja, tapi hutang yang selalu dibilang, tapi kan hutang untuk pembelian alat defense itu bunganya rendah, 2% per tahun dan lain-lain. Tapi kalau ada dugaan ya, markup sehingga sekian juta, 10 juta dolar, ini patut dipertanyakan. Sehingga juga itu yang menjadi beban terhadap fiskal kita. Jadi kan ini fiskal kita beban, kalau normal mungkin nggak beban. Gitu. Oke. Jadi ini angkanya yang nggak normal. Angkanya dan menurut kami abnormal, dan tidak gini, ada penjelasan normal tidak publik. Normalnya harus kita soroti sekarang dan harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Oke. Dengan transparan tadi. Masih mau nambahin ya. Silakan. Mas Farhan. Mas Rizky dulu mau menanggapi. Oke, Mas Rizky. Gimana Apa Mas yang Rizky? disampaikan sama Mas Farhan, Kang Rizky tadi bagus sekali, bahwa memang selama masa COVID ada 11 triliun rupiah refocusing APBN untuk alutsista
untuk tujuan menghadapi COVID-19 tahun 2020-2021. 11 triliun rupiah tersebut disetujui oleh DPR RI Komisi 1 khususnya untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit Kemenhan dan rumah sakit TNI. Untuk COVID. Rumah sakitnya baru jadi tahun 2023. Apakah masih ada COVID? Itu sebuah pertanyaan besar tentang bagaimana pengelolaan anggaran tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Dubes Hamid tadi, beliau ini mantan Dubes, jadi harus sebut Dubes terus, walaupun mantan Menteri. Dan juga Profesor Ikrar adalah Ya. Dubes juga. menimbulkan Dubes juga. ya. Iya. Menimbulkan pertanyaan buat saya. Ini Menhannya koordinasi nggak sih sama Menko Polhukamnya? Silahkan dijawab. Udah, itu aja. Oke, Iya. baik. Mas Rizky mau menjawab. Ada durasi 2 menit, silakan sebelum saya potong. Silakan. Ya, pertahanan bukan hanya pertahanan militer. Kemarin dinamika ancaman kita, makanya setiap review ataupun apapun yang kita buat perencanaan di tahun 2019, nggak mungkin bisa nge-foresee atau melihat kita akan dapat COVID di tahun 2020. 2020 buat, nggak mungkin kita bisa lihat ada perkembangan secara dinamis dan berkembang secara cepat terkait dengan fakta AUKUS yang dibuat. Pak Prabowo ikut andil dalam mengurusi COVID-19, yes kita setuju. Tapi ini datang kritikan soal anggaran pertahanan dari paslon, ini calon wakil presidennya, yang pada saat ditanya visi misi utamanya terkait dengan pertahanan apa, visi misinya bilang mereka akan membangun sistem pertahanan antariksa. Oke. Kalau boleh saran, kita Sebentar. fokus lawan-lawan kita yang ada di bumi dulu, baru kita urus yang di luar sana. Kita harus jeda ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.